Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Kita masih dalam suasana PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita hari ini akan belajar mengenai tema lanjutan pembelajaran kita. Ya, tema pembelajaran kita adalah panggilan hidup membiara. Nah, ini nanti akan kita lihat teman-teman bahwa ini merupakan salah satu pilihan ya. Pilihan bentuk hidup ya. Jadi kemarin kita sudah belajar panggilan hidup menjadi keluarga ya. Sekarang kita akan belajar mengenai panggilan hidup membiara ya. Nanti juga akan kita bahas ya panggilan hidup selibat ya. Juga panggilan hidup ya bukan membiara tetapi menjadi imam ya diosesan, dan ini juga termasuk dalam hidup panggilan kita. Teman-teman, sebelum melanjutkan pembelajaran kita, saya mengingatkan kita untuk selalu sehat ya. Kita istirahat yang cukup ya, makan makanan bergizi, dan jangan lupa juga berolahraga ya. Jadi kita jangan lupa memakai masker kalau bepergian ya, supaya kita menjaga diri kita. Dengan menjaga diri kita, kita juga menjaga orang lain ya. Ini merupakan salah satu bentuk wujud nyata kita sebagai pengikut Kristus ya, terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman, dalam pembelajaran ini kita nanti akan diingatkan ya tentang panggilan hidup kita, dan mudah-mudahan sih bahwa kita ya yang sedang mendengarkan ini, sedang belajar ini juga terpanggil untuk menjadi salah seorang yang mau menjawab panggilan untuk hidup membiara ya. Teman-teman terkasih, kita juga nanti sekali lagi diminta untuk bertanya kepada diri kita ya. Apakah aku memiliki panggilan hidup ini ya untuk melayani Tuhan ya dalam bentuk yang sangat khusus ini ya. Teman-teman, kalau kita mau mengenal ya sebuah kongregasi ya, sekarang sangat mudah ya, media sosial menyajikan banyak sekali ya informasi-informasi ya. Misalkan kalau kalian ingin mendengar ya, mengetahui tentang kongregasi SCY misalnya ya, sebagai kongregasi imam-imam ya, silakan nanti buka di media sosial ya, ada di YouTube ya, ada channelnya juga ya. Ini yang saya contohkan, misalkan Sekolah Sikat SCY Yogyakarta. Nah, ini juga menggambarkan bagaimana kehidupan para frater ya, para anggota SCY ini ya dalam formasi ya. Juga misalkan kalian juga ingin mengetahui kongregasi SSCC misalnya ya, kalian juga bisa mengetahui lewat channel-channel YouTube misalkan atau Facebook misalnya ya. Yang saya beri contoh ini misalkan channel SSCC Indonesia ya, ini juga akan memberikan informasi ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan ya yang juga menggambarkan bentuk pelayanan mereka ya. Atau misalkan yang ingin jadi suster, misalkan ada suster HK misalnya ya, lihat ekspresi-ekspresi kebahagiaan mereka ya. Silakan nanti kalian cari tahu ya untuk bagaimana sih pelayanan mereka ya, bagaimana sih ekspresi hidup mereka ya, dalam karya sehari-hari ya. Dan juga misalkan kalian juga bisa melihat tokoh-tokoh tertentu, misalkan ada Imam atau Romo Agus Raharjo misalkan, seorang imam diosesan Lampung misalnya ya. Kalian juga bisa temukan channelnya di YouTube ya, Agus Raharjo ya. Nanti kalian juga bisa tahu bagaimana sih para frater, kehidupan romo-romo itu ya, di sana ditampilkan, disajikan ya. Juga misalnya ada imam-imam, misalkan Romo SSCC, misalkan Romo Pastor Budianto ya. Lihat karya-karya pelayanan mereka, karya-karya kategorial mereka ya. Juga ada juga misalnya saya contohkan Romo Jack SSCC ya, dan ini menyajikan sekali lagi bentuk-bentuk pelayanan mereka. Teman-teman juga bisa melihat betapa cerianya mereka, betapa bahagianya mereka menghidupi panggilan mereka. Nah, sebenarnya teman-teman ya, kalau kalian mau mengenal lebih jauh, silakan ya, kalian bisa subscribe masing-masing channel ini ya, atau mungkin banyak sekali juga ya yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Misalkan nanti ada Redemptoris, ada OP kalau suster ya, ada FSGM, ada Bunda Hati Kudus misalnya, ada juga nanti Montfortan ya, ada juga misalkan OMI ya. Ada banyak kongregasi-kongregasi baik suster maupun
biarawan biarawati Romo ya, itu yang memiliki channel-channel atau memiliki Facebook yang mau menyajikan bagaimana sih mereka melayani ya. Silakan cari informasinya, subscribe ke channel masing-masing ya. Semoga membantu kalian untuk memberi pilihan lain ya, cara hidup yang membaktikan diri kepada sesama dan gereja, terutama kepada Tuhan ya. Teman-teman, kalau kita mendengarkan kata biarawan atau pastor, ya imam, suster, frater atau bruder, saya kira ini menjadi apa ya? Mungkin bagi sebagian menjadi yang asing ya, tidak umum atau sesuatu yang aneh misalnya ya. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang membaktikan hidup mereka ya, atau dalam istilah gerejawi itu disebut kaum hidup bakti ya, karena membaktikan dirinya kepada Tuhan secara total ya dalam karya-karya pelayanan mereka, atau dalam bahasa Inggrisnya consecrated life ya. Jadi mungkin dari keluarga kita ada sih yang mendorong, ayo nak, kalau kamu ingin jadi suster, kamu ingin jadi imam, kamu ingin jadi biarawan, jadi bruder, jadi frater ya, ada ya. Tetapi juga tidak banyak juga, ada juga yang ada orang tua yang melarang keras ya, jangan, nanti siapa yang akan meneruskan meneruskan keturunan bapak atau keturunan orang tua ya, karena dengan menjadi seorang biarawan, biarawati, imam, itu berarti mereka tidak menikah ya, jadi putuslah nanti keturunan kita ya. Nah, jadi ini yang mungkin bisa menjadi ada orang tua yang melarang keras anaknya untuk menjadi imam, menjadi pastor, biarawan dan biarawati, frater dan bruder. Ya, tapi sebetulnya teman-teman ya, kalau kita bertanya kepada para suster, para romo, para imam, kok mau sih menjadi imam, menjadi suster, menjadi frater atau bruder? Maka mungkin mereka menjawab, ya itulah panggilan hidup saya, ya itulah pilihan hidup saya. Nah, ini yang penting, karena apa? Karena sekali lagi yang namanya menjadi biarawan, menjadi biarawati, menjadi seorang imam itu adalah panggilan hidup ya, yang membutuhkan tanggapan bagi kita untuk memilih panggilan hidup itu ya. Ini nanti akan kita lihat sama-sama teman-teman ya. Dan kita sebagai warga gereja juga mungkin ada sebagian yang menganggap aneh ya, tapi ini nyata. Anehnya di mana? Yaitu hidup tidak menikah. Ini mungkin bagi masyarakat umum ya, hidup tidak menikah ini sesuatu yang mustahil ya, tapi ini nyata ya, terjadi dalam gereja Katolik ya, bahwa ada mereka yang membaktikan diri demi Kristus ya, demi karya pelayanan secara total ya, ingin mengikuti nasihat-nasihat Injil untuk hidup murni, hidup miskin dan taat kepada Allah ya. Jadi ini akan kita lihat teman-teman ya. Dan menjadi seorang imam, menjadi seorang biarawan, biarawati itu merupakan jawaban atas panggilan Tuhan untuk melayani dan menguduskan dunia. Ya, teman-teman, hidup membiara menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh. Ya, ini yang kemudian nanti menjadi penekanan dalam kaul-kaul yang atau kalau bahasa Inggrisnya vows ya, yang diambil atau yang diucapkan oleh biarawan dan biarawati, serta dihidupi oleh para imam diosesan ya. Jadi ini yang juga nanti akan kita lihat ya. Teman-teman, hidup membiara itu berarti ya sebuah atau salah satu bentuk hidup selibat yang dijalani oleh mereka yang dipanggil untuk mengikuti Kristus secara tuntas ya, secara total ya, secara menyeluruh ya, dengan mengikuti nasihat Injil, yaitu hidup membiara adalah corak hidup dan bukan fungsi gerejawi ya. Ini yang juga menjadi penekanan ya, bahwa hidup membiara adalah corak hidup ya, sekali lagi bukan fungsi-fungsi gerejawi. Teman-teman ya, corak hidup atau cara hidup yang dialami atau dimiliki oleh kaum hidup bakti atau hidup membiara ya, ini orang hendak bersatu dan mengikuti Kristus secara tuntas ya, melalui kaul yang mewajibkan untuk menuruti 3 nasihat Injil, yaitu keperawanan, kemiskinan, dan ketaatan. Ini yang saya sudah sampaikan tadi ya. Ini 3 nasihat Injil yang mau dihidupi ya oleh mereka, oleh imam, oleh kaum biarawan dan biarawati ya, frater, bruder, suster ya, romo ya. Itu 3 nasihat Injil ini. Teman-teman ya,
Dengan mengucapkan kaul keperawanan atau kemurnian, ya, atau bahasa Inggrisnya itu chastity, ya, orang membaktikan diri secara total dan menyeluruh kepada Kristus, ya. Kalau dengan mengucapkan kaul kemiskinan atau bahasa Inggrisnya poverty, ya, orang berjanji akan hidup secara sederhana dan rela menyumbangkan apa saja demi kerasulan. Nah, dan dengan mengucapkan kaul ketaatan, orang menjadi akan patuh kepada pimpinannya dan rela berbakti, rela membaktikan diri kepada hidup dan kerasulan bersamanya. Ya, jadi nanti ketika kaul ini juga akan kita lihat lebih dalam lagi, teman-teman, ya. Tetapi inti dari sebuah kehidupan membiara itu adalah terletak pada persatuan erat, ya, dengan Kristus melalui penyerahan diri secara total dan menyeluruh kepada Kristus, ya. Dan ini nanti tetap tertuang atau dihayati dalam kaul-kaul yang diucapkan atau dengan faus, ya, yang diungkapkan, ya. Jadi ini nanti akan kita lihat sama-sama, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, ya, selain hidup membiara, ya, ada juga yang ya saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada bentuk selibat kaum awam demi kerajaan surga, ya. Ada kaum awam yang bukan biarawan, yang bukan biarawati, yang bukan imam, tetapi mereka memilih untuk selibat, ya, demi apa? Demi kerajaan Allah, ya. Mereka tidak menganggap bahwa pernikahan, ya, itu merupakan sesuatu yang jelek, ya, tetapi memang mereka ingin supaya apa? Supaya hidup mereka sungguh-sungguh dibaktikan demi kerajaan surga, ya. Sekali lagi, bukan berarti bahwa mereka memilih tidak menikah karena menilai hidup berkeluarga itu jelek, ya, atau bernilai rendah, melainkan demi kerajaan surga. Mereka ini ada, teman-teman, dan juga bisa menjadi pilihan bagi kita, ya. Teman-teman, kita dalam hidup, ya, tidak menikah itu, ya, kalau kita memahami mereka, ya, hidup tidak menikah itu, mereka menemukan dan menghayati suatu nilai yang luhur, ya, meyakini bahwa melalui doa dan karya memberikan cintanya kepada semua orang sebagai ungkapan kasih mereka kepada Allah, ya, tentunya melalui karya-karya atau melalui pelayanan yang mereka lakukan. Tentu tetap mereka akan meletakkan doa, ya, di atas segala-galanya. Kedekatan dengan Tuhan menjadi inti dari consecrated life mereka, bakti hidup mereka, ya. Teman-teman, inti seperti saya sudah sampaikan tadi, inti kehidupan membiara adalah persatuan atau keakraban dengan Kristus. Nah, ini yang akan dibangun, ya, relasi intim dengan Kristus inilah yang akan dibangun, ya. Karena apa? Karena memang sebagai seorang biarawan, sebagai suster, sebagai imam tentu akan mendapatkan tugas-tugas, ya, ataupun karir tertentu. Misalkan ada yang diberi tugas menjadi kepala sekolah, menjadi guru, ya, menjadi tenaga medis, ya. Itu merupakan hal tambahan saja, ya, yang menjadi wujud nyata mereka. Tapi intinya adalah persatuan dan keakraban dengan Kristus, ya. Tanpa keakraban ini, maka hidup membiara sebenarnya tidak memiliki dasar apa-apa, ya, hanya sekedar karya pelayanan, ya, tidak memiliki roh di dalamnya tanpa keakraban dengan Kristus ini, ya. Jadi seorang biarawan atau biarawati hendaknya selalu bersatu dengan Kristus dan menerima pola nasib hidup Yesus, ya, secara radikal baginya, ya. Secara ini penting, teman-teman, ya, karena mereka memang betul-betul ingin membaktikan secara total, ya, radikal, ya, membangun relasi keintiman, kesatuan dengan Kristus. Oleh karena itu, semboyan hidup membiara, ya, yang klasik itu mengikuti Yesus, ya, mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus atau meniru Kristus. Nah, ini yang perlu ditekankan, ya. Jadi sebetulnya mengikuti Kristus ini berarti meneladan bentuk hidupnya, ya. Bentuk hidup yang Yesus alami. Inilah yang kemudian mau kita contoh, mau mereka contoh, ya. Akan tetapi meneladan harus diusahakan sedemikian rupa sehingga mereka sungguh bersatu dan menyerupai Kristus. Ini yang kemudian selalu ditekankan, ya, persatuan menyerupai, ya, Kristus, ya. Teman-teman,
untuk dapat menyerupai ya atau dan bersatu dengan Kristus, maka orang harus sering berkomunikasi atau bertemu dengan Yesus ya. Pertemuan atau komunikasi yang efektif dan yang paling sering dilakukan ialah doa. Maka kehidupan doa menjadi core, menjadi inti dari apa? Dari hidup membiara itu, atau mereka yang membaktikan diri hidupnya demi karya pelayanan ini. Ya, tanpa doa, tanpa kedekatan, tanpa komunikasi yang intim dengan Kristus, maka sekali lagi karya pelayanan mereka tidak mendasar. Teman-teman, sebagai seorang biarawan ya yang baik ya, sekali lagi harus tenggelam ya, istilahnya tenggelam dalam doa. Jadi doa merupakan hal yang melingkupi kehidupan mereka ya, sebab doa merupakan satu daya atau kekuatan untuk dapat meneladan dan bersatu dengan Kristus ya. Di dalam doa orang selalu bisa berbicara, mendengar dan mengarahkan diri kepada Kristus. Ini yang juga sekali lagi ditekankan bahwa keintiman, kedekatan ya, melalui komunikasi ya, berbicara, mendengar dan mengarahkan diri kepada Kristus. Dan persatuan Kristus, persatuan erat dengan Kristus itulah inti dan tujuan hidup membiara ya. Sementara tugas karya pelayanan adalah tambahan dari inti tugas atau inti tujuan mereka hidup membiara. Teman-teman ya, sekali lagi tanpa dasar persatuan dengan Kristus ya, hidup membiara akan rapuh ya, tidak memiliki dasar ya, akan runtuh ya. Maka ini bagi seorang biarawan atau biarawati ya, atau imam ya, kehidupan rohani ini menjadi inti dari segala pelayanan yang mereka lakukan. Ya, jadi seorang biarawan perlu mengusahakan persatuan yang erat demi Kristus, ya, dengan Kristus dan menerima pola hidup Kristus secara radikal, ya, sampai ke akar-akarnya, ya, bagi dirinya sendiri. Ya, tentu ini penghayatan ini menjadi mungkin sesuatu yang sulit bagi kita, ya, tapi bagi seorang biarawan dan biarawati atau imam ini menjadi sesuatu yang hal yang dasar yang harus mereka lakukan, yang harus mereka tempuh. Dan inilah fungsi mereka yang juga menguduskan, menjadi penggerak roh dalam gereja Katolik. Ya, tanpa biarawan dan biarawati, maka gereja tidak memiliki roh di dalamnya. Karena apa? Karena kita sebagai anggota gereja, suatu komunio yang di dalamnya ada mereka yang sungguh membaktikan diri kepada Tuhan, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi pendoa-pendoa yang selalu ingin supaya kita sebagai warga gereja bisa bersatu, ya, bisa melaksanakan karya pelayanan kita. Dan inilah yang akan menguatkan gereja bertahan dalam tantangan-tantangan hidup yang saat ini terjadi. Anak-anakku, ya, teman-teman, ya, inti hidup membiara sekali lagi didasarkan pada cinta Allah sendiri, ya. Cinta Allah yang seperti apa? Jelas, ya. Demi cintanya kepada manusia, Allah mengutus putranya ke dunia untuk apa? Untuk mewartakan, menjadi saksi dan melaksanakan karya keselamatan bagi manusia tentunya. Ya. Jadi Yesus menjalankan tugas perutusannya secara sempurna dan radikal, ya. Itu yang akan kemudian dicontoh, ya, oleh para biarawan dan biarawati serta imam, ya, dengan menyerahkan diri secara total kepada Bapaknya, memiliki dan menggunakan harta benda hanya sejauh diperlukan untuk melaksanakan karyanya, dan taat pada Bapa sampai wafat di kayu salib. Nah, ketaatan inilah yang kemudian, ya, sekali lagi menjadi inspirasi bagi biarawan dan biarawati serta imam untuk menghidupi kaul atau janji ketaatan mereka. Ya, jadi pola hidup semacam ini, ya, hendaknya memang selalu dihayati, ya, seorang biarawan atau biarawati dalam hidupnya sebagai tanda persatuannya dengan Kristus. Ya, teman-teman. Ya, jadi itu gambaran bagaimana sih seorang biarawan, ya, dan biarawati, ya, atau imam, ya, dalam memilih panggilan hidupnya. Ya, kita akan melihat secara khusus sekarang kaul-kaul atau faus, ya, dalam
hidup membiara itu ya. Kita tadi sudah sebutkan ya. Pertama adalah kaul kemiskinan atau poverty ya. Dalam kaul kemiskinan ini ya, dengan mengucapkan kaul kemiskinan ini ya, orang menghayati ya hidup membiara dengan melepaskan hak untuk memiliki harta benda. Ya, ia hendak menjadi seperti Kristus ya, dengan rela melepaskan haknya untuk memiliki harta benda. Ya, ini kemudian ya sekali lagi dihayati oleh mereka ya, tidak ada kepemilikan pribadi. Mungkin kita bisa lihat ya, waduh Romo itu kok atau imam itu kok atau suster itu kok kemana-mana memakai kendaraan bermotor ya, atau menggunakan mobil ya, berarti mereka kaya dong, memiliki mobil, memiliki motor ya, atau barang-barang yang lain. Tetapi ingat teman-teman, bahwa itu bukan merupakan hak milik mereka ya, itu milik bersama ya, milik komunitas ya. Jadi sekali lagi, kepemilikan harta yang personal ini yang kemudian menjadi menjadi perhatian ya. Jadi tidak ada kepemilikan bersama. Kalau Romo itu harus dipindah ke tempat lain, maka ya harta bendanya ditinggal ya, tidak dibawa kemana-mana ya, karena itu bukan merupakan harta pribadi ya. Teman-teman ya, untuk dapat menghayati ya kaul kemiskinan dengan baik ya, sekali lagi diperlukan sikap batin yang rela menjadi miskin seperti yang dituntut oleh Yesus dan murid-muridnya ya. Ini sekali lagi mengingatkan juga para biarawan dan biarawati untuk kembali ke kaul-kaul ya yang diucapkan ya. Kalau mereka sudah mulai melenceng ya, ini nanti kita sebagai umat juga bisa mengingatkan mereka ya. Jadi kita juga harus mengingatkan mereka, karena kita juga sama-sama anggota gereja ya, yang menuju ke arah kekudusan ya. Kita mau supaya juga mereka ya, kaum biarawan dan biarawati, imam itu betul-betul bisa menghayati kaul-kaul apa yang sudah mereka ucapkan ya. Jadi yang berikutnya ya, setiap sikap batin ini ya perlu diungkapkan dalam bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ya, kalau memang ada 1-2 para biarawan dan biarawati atau imam yang mungkin kita lihat ya, kok memiliki barang-barang pribadi yang mungkin tidak perlu seharusnya dimiliki ya, mungkin kita juga bisa bertanya ya kepada mereka, suster atau bruder atau romo ya, tolong dong dijelaskan soal ini ya, supaya supaya kita dapat klarifikasi langsung dari mereka ya. Karena apa? Karena memang sekali lagi ya, ada tugas-tugas pelayanan tertentu yang memang membutuhkan barang-barang duniawi yang memang untuk keperluan karya pelayanan. Nah, itu juga bisa menjadi poin bagaimana kita bisa memahami mereka ya, bagi mereka yang betul-betul menghayati hidup membiara dengan kaul kemiskinan ini ya. Berkaitan dengan penggunaan atau pengungkapan atau perwujudan kaul kemiskinan ya, ada 2 aspek sebetulnya yang bisa ditemukan, yaitu aspek asketis ya, gaya hidup yang sederhana, dan aspek apostolis ya. Orang yang mengucapkan kaul kemiskinan rela menyumbangkan bukan hanya harta bendanya demi kerasulan, melainkan juga tenaga, waktu, keahlian dan keterampilan ya, bahkan segala kemampuan yang ada dalam seluruh hidupnya ya. Jadi ini yang kemudian juga menjadi inti dari penghayatan dari kaul kemiskinan itu ya, pola hidup yang sederhana ya. Kalau memang sudah ada imam, sudah ada biarawan biarawati yang sudah tidak lagi yang kurang menghayati ini ya, mungkin kita sebagai umat ya juga bisa mengingatkan mereka dong ya kan, sister brother ya, kita juga bisa ya dengan cara yang nice, in the nice way ya, kita bisa berdialog ya, supaya kita juga mendapat penjelasan dari mereka ya, kenapa sih bisa begini gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak boleh dong menghakimi sementara kita tidak tahu apa maksud dibalik itu ya kan. Oke, kemudian yang berikutnya, kaul berikutnya adalah kaul ketaatan atau obedience ya. Ketaatan ini ya, dengan kaul ketaatan orang memutuskan untuk taat seperti Kristus ya, melepaskan kemerdekaannya dan taat kepada pembesar atau pimpinan yang meletakkan kehendaknya di bawah kehendak pembesar atau pimpinan demi kerajaan Allah
Ya, ini yang kemudian juga dihayati oleh sungguh-sungguh oleh kaum biarawan dan biarawati, ya, imam. Ya, mereka taat, ya, kalau imam berarti taat kepada bapak uskup, ya, kalau biarawan ya taat kepada provinsialnya, kepada mudernya, kepada abasnya, ya. Jadi mereka memiliki ketaatan ini, ya. Jadi ketaatan religius adalah ketaatan yang diarahkan kepada kehendak Allah, ya. Ketaatan kepada sumber, kepada pembesar merupakan perwujudan ketaatan kepada Allah, ya. Maka baik pembesar maupun anggota biasanya selalu atau perlu bersama-sama mencari, ya, atau berorientasi kepada kehendak Allah. Ini didialogkan biasanya, ya. Atau misalkan dalam penugasan-penugasan tertentu, ya, misalkan harus penugasan studi, misalkan bagi biarawan, biarawati, bagi imam, ya, harus ada dialog dulu. Pastor atau suster ini diutus kongregasi untuk atau diutus keuskupan untuk belajar tentang kitab suci belajar di Roma misalkan, atau belajar di Belgia atau di Perancis, ya. Nah, misalnya dengan dialog seperti itulah kemudian akan bersama-sama, ya, mencari atau berorientasi kepada kehendak Allah, bahwa kehendak Allah yang pertama-tama dicari, ya. Ya, dalam kaul ketaatan pun, ya, dapat dibedakan aspek asketis dan aspek apostolis, ya. Dari aspek asketis ini, ketaatan religius dimengerti sebagai kepatuhan kepada pembesar, ya, terutama guru rohani, ya. Kemudian dari aspek apostolis, ya, ketaatan religius berarti kerelaan untuk membaktikan diri pada hidup dan terutama kerasulan bersama, ya. Pada pelayanan, ya. Ini ketaatan, ya, atau obedience, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kaul keperawanan, kemurnian atau chastity, ya. Bagaimana dihayati bahwa dengan mengucapkan dan menghayati kaul keperawanan, ya, orang yang hidup membiara melepaskan haknya untuk hidup berkeluarga demi kerajaan Allah, ya. Ya, jadi kalau bahasa Jawanya itu hidup wadat, ya. Wadat itu tidak menikah, ya. Jadi ini kemudian menjadi menjadi sesuatu yang mungkin bagi masyarakat sekarang ini menjadi hal yang aneh, ya. Kok ada, ya, orang tidak menikah, ya. Jadi ini kemudian menjadi tantangan tertentu, ya, bagi kaum biarawan, biarawati, imam, ya, yang untuk memilih panggilan ini, ya. Dan melalui hidup selibat ini, ya, ia mengungkapkan kesediaannya untuk mengikuti dan meneladani Kristus sepenuhnya serta membaktikan diri secara total demi terlaksananya kerajaan Allah, ya. Jadi dengan kaul keperawanan, ya, sikap penyerahan diri seorang Kristen dinyatakan dalam seluruh hidup dan setiap segi, ya. Inti kaul keperawanan, ya, bukanlah tidak kawin, ya, melainkan penyerahan secara menyeluruh kepada Kristus, ya, yang dinyatakan dan dengan meninggalkan segala-galanya demi Kristus dan terus-menerus berusaha mengarahkan diri kepada Kristus, terutama melalui hidup doa, ya. Teman-teman, ya, ini meneladani hidup Kristus ini sangat penting, ya. Kenapa kaul-kaul ini diucapkan oleh kaum biarawan dan biarawati, mereka yang memilih untuk membaktikan hidup ini, ya, karena sekali lagi meneladani hidup Kristus, ya, melalui karya pelayanan, ya. Bayangkan kalau misalkan seorang imam, seorang suster, biarawan dan biarawati itu menikah, ya, akan sangat terhalangi sekali dalam karya pelayanan mereka, ya. Mereka harus memikirkan anak mereka harus memikirkan tanggung jawab pendidikan anaknya, ya. Jadi akan sangat sulit sekali, ya, kalau kita bisa bayangkan, ya, kalau misalkan para imam, biarawan, biarawati itu menikah, ya, tentu mereka tidak bisa secara total, ya, mengikuti nasihat Injil itu, ya. Jadi ini juga bisa merupakan pemahaman kita, ya, kenapa sih kaul-kaul itu juga disampaikan atau diucapkan oleh para biarawan dan biarawati serta dihidupi oleh para imam. Ya, teman-teman terkasih, ya, secara singkat ketiga kaul itu dapat dikatakan sebagai suatu sikap radikal, ya, sekali lagi untuk mencintai Bapa, ya, melalui kaul keperawanan, pasrah kepada kehendak Bapa melalui kaul ketaatan, serta bergantung dan berharap hanya kepada Bapa. Ini kaul kemiskinannya, ya. Secara singkatnya seperti itu, teman-teman, ya. Dan
Di akhir pembelajaran ini ya, saya minta kalian untuk menuliskan sebuah doa ya untuk para imam, para biarawan dan biarawati supaya mereka selalu setia ya dalam tugas dan pelayanan mereka, dalam panggilan hidup mereka. Karena kesetiaan ini juga yang menjadi menjadi hal yang sangat penting ya. Karena setia berarti mereka sungguh-sungguh menghidupi ketiga kaul yang mereka ucapkan ya. Jadi mari kita tulis doa itu ya, dan kita doakan doa itu ya supaya tetap ya para imam, biarawan dan biarawati itu tetap setia ya. Dan saya minta kalian juga untuk membuat refleksi ya. Ada kemungkinan tidak ya saya untuk menjadi imam, biarawan atau biarawati ya sebagai pilihan hidupnya ya. Saya ini challenge ya, ini tantangan buat kalian ya. Mungkin kalian bisa membayangkan ya kalian ya menjadi seorang imam, menjadi seorang biarawan ya, frater, bruder, atau menjadi seorang biarawati bagi yang perempuan ya. Silakan bayangkan itu ya, refleksikan itu ya. Apakah kalian kira-kira oke, kayaknya hatiku mulai bergetar ya, hatiku mulai berbicara, Tuhan mulai membisikkan bahwa itu adalah salah satu pilihan hidup kita ya. Jadi jangan ragu untuk mengatakan oke, saya akan pilih menjadi seorang imam, menjadi seorang biarawan, menjadi seorang biarawati ya. Ya, jadi silakan kalian tuliskan itu ya doamu ya, kemudian kalian doakan, kemudian saya minta untuk menuliskan refleksimu, kemungkinan untuk menjadi imam, biarawan atau biarawati ya sebagai pilihan hidup ya. Bisa ya? Saya optimis sekali bahwa di antara kalian pasti ya akan sedikit memiliki hati yang bergetar ya ketika mendengar oke, kayaknya saya ingin menjadi imam, saya menjadi seorang biarawan, saya menjadi seorang suster ya. Karena ya sekali lagi ini jarang terpikirkan dalam pikiran kita tentang panggilan hidup ini ya. Jadi teman-teman silakan itu dibuat ya, nanti dikirimkan ke saya ya, dikirimkan ke Bapak Ibu Guru ya, difoto ya hasil doamu dan hasil refleksimu. Ini saya juga ingin membaca, Bapak Ibu Guru juga ingin membaca ya, apakah sungguh-sungguh nanti getaran-getaran panggilan Allah itu sungguh ada dalam dirimu. Oke? Terima kasih pembelajaran hari ini ya. Yang belum tekan tombol subscribe di bawah, silakan tekan tombol subscribe ya. Karena apa? Karena kita akan terus melanjutkan pembelajaran ini ya. Jadi walaupun nanti kita sudah tetap muka ya pembelajarannya, tapi tetap ini bisa menjadi bahan kita ya untuk menambah wawasan kita ya. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan nanti juga saya akan cantumkan ya channel-channel para biarawan, biarawati, kongregasi ya di kolom deskripsi ya, supaya kalian juga dengan mudah klik dan kemudian subscribe, kemudian kalian akan terus mengikuti bagaimana sih karya pelayanan mereka. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati ya. Tuhan selalu menginginkan kita hidup bahagia. Tuhan ingin selalu mengarahkan kita menuju jalan kebenaran ya. Jangan menutup mata ya. Kita harus selalu menggemakan Tuhan dalam hati kita. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati dan bye-bye.